Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku mau ngebahas 4 perfume dari serinya Evangeline yang premium seperti requestnya kalian. Nah, tapi aku nggak bisa bahas semuanya, di sini cuma ada 4, yaitu yang French Pear, ada yang Creamy Butter, terus ada yang Sea Salt, dan yang terakhir Baby Powder. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebenarnya waktu Evangeline ngeluarin produk-produk baru ini, aku tuh cukup kepo gitu ya. Jadi sempat ngeliatin dulu, terus kayaknya menarik nih. Tapi pas aku lihat notes-notesnya, terus kayak gambaran aroma yang mereka berikan di Shopee-nya mereka, aku tuh curiga ini semua perfume-perfume aromanya udah familiar semua di hidung aku gitu. Terutama yang bakarat sama yang black OP, yang mereka tulis di situ black OP sama bakarat. Karena kayaknya di perfume-perfume lokal ataupun di perfume-perfume luar yang emang ngedupe itu tuh kayak udah sering banget menemui aroma-aroma tersebut gitu. Jadi kayak aku kayaknya kurang berminat gitu nge-review produk yang satu ini. Cuman entah kenapa beberapa temen tuh ada yang request, ada aja yang selalu request tentang Evangeline Premium ini. Akhirnya aku putuskan untuk oke lah, aku akan coba cek yang lain-lainnya. Kayak misalnya Creamy Butter itu kayak aku nggak yakin itu aromanya bakal mirip apa gitu ya. Terus kayak French Pear. Nah, French Pear ini sebenarnya jujur agak mencurigakan karena aku feeling ini aromanya bakal mirip sama English Pear and Freesia atau enggak ya, karena itu juga jujur udah banyak banget perfume yang wanginya seperti itu. Dan satu lagi yang Sea Salt, masih nggak terlalu yakin itu bakal mirip apa, jadi yaudahlah aku pikir aku akan cobain Sea Salt. Baby Powder juga sebenarnya Baby Powder aroma yang sangat familiar, cuman aku mau coba kasih kesempatan untuk Baby Powdernya Evangeline Premium ini buat aku cobain gitu, karena aku juga nggak yakin Baby Powder seperti apa yang mereka tawarkan di sini. Nah, jadi akhirnya aku putusin untuk review 4 produk ini yang aku ada di tanganku sekarang. Seperti biasa mereka datang dengan botol-botolnya khasnya Evangeline, masih sama seperti ini gitu ya. Bedanya adalah di penamaannya sama si tutupnya warnanya hitam gitu. Untuk sprayer segala macam itu sama semua. Dan ini rata-rata dari 3 ini jusnya semua warna bening kecuali yang creamy butter. Yang creamy butter ini tuh dia warnanya coklat yang lumayan tua gitu loh warnanya. Oke, kita mulai dari yang creamy butter dulu ya. Ini yang warnanya coklat ini. Jadi creamy butter ini tuh dia aku akan langsung semprotkan di sini. Oh iya, di awalnya kerasa wangi aroma alkoholnya lumayan nyegerak karena tadi aku langsung sniff gitu ya. Oke, jadi ini tuh berasa banget aromanya tuh sesuatu yang sifatnya sangat amat creamy. Manisnya tuh juga manis yang gurih gitu, manis, gurih, jaduan antara kayak manis karamel. Terus ada wangi susunya yang bener-bener creamy kayak gurih-gurih susu gitu. Ini berasa banget di sini. Tapi nggak sampai yang kayak susu apa namanya, susu coklat, susu bubuk gitu nggak sampai kayak gitu. Cuman dia tetap ada wangi laktonnya di sini kalau nggak salah, mereka sebutnya. Iya, yang wanginya tuh emang mirip-mirip kayak wangi susu. Ada vanilanya pastinya, tapi lebih kental sih aroma karamel dan juga coconut. Jadi kalau misalnya kalian yang familiar sama perfume-perfume dengan aroma coconut, pasti langsung ngeh ini ada aroma, kelapanya. Karena anakku yang kemarin yang cowok aja langsung bilang, "Ini perfume coconut ya Mami?" Gitu. Karena beberapa kali aku juga punya perfume yang aromanya coconut-nya kenceng, ini termasuk yang coconut-nya juga kenceng. Jadi perpaduannya tuh bener-bener kayak karamel, coconut, vanilla, sama wangi susu, wangi creamy, wangi butternya itu. Jadi ini tuh aromanya bener-bener gormong sih arahnya, bener-bener kayak wanginya, apa ya, kue yang ada karamelnya, pokoknya yang bener-bener manis, tapi nggak yang sampai manis yang bikin enek kalau menurut aku. Ini masih bisa banget diterima hidung aku dan masih bisa dikategoriin wanginya enak gitu. Kalau ditanya ini mirip apa, sebenarnya ada beberapa perfume ya lain yang emang tema-temanya tuh karamel vanilla, creamy, buttery gitu yang mirip sama, produk yang satu ini. Tapi aku juga nggak yakin ya, mungkin kalau nggak salah yang kayak HVM yang Fucking Delicious yang awal gitu-gitu mirip deh. Atau perfume-perfume lain lah, yang aromanya emang milky, vanilla, karamel gitu, dia emang bener-bener mirip kayak aroma makanan, jadi gormong banget, aromanya. Jadi buat kalian yang emang suka aroma-aroma kayak kalian mungkin bakal cocok sama perfume yang satu ini, tapi ini tuh bukan dipakai panas-panasan dan bukan tipe yang seger, ini lebih ke yang tipe yang sweet and yummy aja gitu.
aromanya. Anyway, dia jusnya sama sekali nggak oily seperti perfume-nya Evangeline pada umumnya, dan setahuku juga produk-produknya Evangeline itu, bisa didapetin di minimarket, udah halal dan udah ada nomor BPOM-nya, jadi harusnya aman-aman aja. Oke, kita langsung beralih ke aroma kedua, aroma yang paling umum kayaknya, paling, sebenarnya peminatnya pasti banyak karena ini aromanya bener-bener netral, nggak bikin sama sekali nggak mengganggu hidung, aromanya juga enak banget, yaitu yang baby powder. Nah ini, aroma baby powder-nya, aku coba semprotin di sini deh. Aroma baby powder-nya tuh bener-bener mengingatkan aku sama, kayak, apa ya, lebih ke tisu basah untuk bayi gitu yang biasanya wipes itu, mirip-mirip ke arah situ, mirip juga kayak aroma-aroma baby oil kayak gitu-gitu. Jadi dia sebenarnya tuh aromanya segernya tapi seger yang powdery gitu, seger aldehydes yang, eee, perpaduan antara bunga, buah, dan dia itu juga cukup musky powdery. Jadi aromanya pokoknya kalau misalnya aroma baby, aroma bayi, ya itu udah wanginya ini. Cuman kalau misalnya ditanya sama kayak wanginya sweet sal yang perfume atau enggak, karena aku belum pernah sniff, aku juga nggak tahu aromanya mirip atau enggak. Tapi ini lumayan enak, walaupun kalau buat aku sendiri ini bukan yang, aroma yang something special gitu, enggak. Karena kayak ini aroma sehari-hari yang aku kayak karena aku punya anak kecil juga, kayak udah biasa aja sniff gitu. Jadi kayaknya nggak bakal aku pakai juga untuk keluar atau ke acara-acara tertentu gitu, kecuali kalau misalnya buat tidur, kalau misalnya kita lagi kangen sama anak kita atau mungkin kita udah lumayan anak-anaknya udah mau makin dewasa dan udah jarang nge-sniff wangi ini, terus kayak kangen masa-masa mereka bayi ya mungkin akan bisa jadikan ini jadi alternatif buat, mengembalikan memori-memori itu, gitu. Ini juga aromanya sangat menurut aku universal sih, bisa dipakai siapa aja dan siapapun yang aromanya aroma baby pasti nggak akan ngeganggu hidung orang di sekitar kita. Oke aja kalau misalnya siapapun mau pakai ini menurut aku. Oke, yang selanjutnya ini adalah, French Pear. French Pear, ini aromanya bener-bener mirip banget sama English Pear. Iya, bener-bener banget mirip English Pear and Freesia, tapi entah kenapa aku ngerasa di sini tuh aroma bitternya, aroma yang ada kayak sedikit sedikit pahitnya tuh lebih dominan gitu daripada aroma sweet sama fruity floralnya gitu. Nah, kalau misalnya aku inget-inget aromanya kayak Miniso yang British Pear gitu, atau taruhlah Morris yang kemarin juga ada ngeluarin salah satunya Morris Teens tuh yang aromanya bener-bener mirip banget kayak gini. Kayaknya ini yang paling, lumayan tipis aromanya, salah satu produk body lotion-nya Scarlett tuh kan juga ada yang mirip kayak ini. Wanginya tuh biasanya lumayan tebel, tapi ini yang paling tipis sih, yang pernah aku cobain. Mirip-mirip setipe sama Morris, kemarin yang salah satu Morris Teens Edition. Mungkin kalau kalian penasaran, apa sih Morris yang paling mirip sama ini, seingatku tuh Morris yang paling murah, yang pernah aku temui untuk aroma-aromanya mirip, English Pear and Freesia ini. Nah, kalian bisa tonton aja videoku yang ngebahas, Morris Teens gitu, ada di YouTube channel-nya Lark and Sen kalau nggak salah waktu itu pas aku kolaborasi. Jadi buat kalian yang udah familiar sama aroma-aroma English Pear, perpaduan ada wangi pear yang seger, yang lumayan kriuk gitu wanginya, terus udah gitu juga berair, terus dia berpadu sama aroma Freesia, rose, dan pokoknya ada wangi-wangi yang seger, green, pokoknya bener-bener seger lah, terus ada sweet-nya juga. Nah, kalian pasti udah familiar sama aroma yang satu ini, gitu. Intinya aromanya lumayan enak karena aku emang suka juga sama British Pear-nya Miniso dari dulu. Tapi karena makin ke sini makin banyak aroma-aroma kayak gini, jadi menurut aku kayak, agak sedikit boring sih jujur aja. Karena udah bosan aja, kayak wanginya hampir bisa ditemui di mana aja gitu loh. Itu buat aku pribadi, tapi buat kalian yang suka sih nggak ada masalah banget, ini bisa dipakai remaja, dipakai yang usia lebih tua juga. Aromanya emang ya enak gitu, nggak bisa dipungkiri ini wanginya emang enak. Oke, yang terakhir ini adalah sea salt namanya. Jadi sea salt ini tadinya aku nggak yakin, ini aromanya aku familiar atau enggak, tapi pas aku sniff pertama kali, oh iya bener, ini aromanya bener-bener yang aroma tipe-tipe, pantai, aroma pantai, karena namanya juga sea salt ya gitu ya. Ini tuh aromanya seger banget, diawali dengan aroma yang lebih ke arah citrusy yang lumayan tajam, seger, eee bright gitu ya, terang banget aromanya. Lalu dia kayak ada perpaduan sama aroma-aroma, eee, asin-asin air laut, walaupun di sini sih dia nggak menyebutkan, dia memakai note sea salt, tapi dari namanya juga sea salt dan emang berasa ada aroma yang kayak sedikit air-air asinnya pantai gitu. Jadi
Ini kayak aroma semilir-semilir angin yang kita hirup, di area-area pantai mirip, walaupun bukan yang sampai aroma amisnya air laut gitu ya. Dia pakai beberapa jenis jeruk sih, mulai dari yuzu, bergamot, ada orange blossom juga, terus, sebenarnya dia di sini ada green tea. Jadi green tea-nya tuh melengkapi aroma fresh dari wangi citrus yang ada di awalnya tadi gitu. Enak, ini termasuk yang enak banget, dan sebenarnya ini juga bukan aroma yang baru sih hidung aku. Dia tuh mirip sama Sultan Care yang Soul, terus mirip juga sama, Careso yang Saint Tropez kalau misalnya kalian pernah sniff, pokoknya aromanya tuh kayak aroma-aroma summer breeze, kayak angin sepoi-sepoi di pantai deh, gitu deh pokoknya ini aromanya. Jadi bisa banget dipakai sehari-hari, terutama siang hari, buat kalian siapa aja pun bisa pakai wangi yang satu ini, wanginya sama sekali nggak berat dan emang untuk sehari-hari aja, gitu. Nah, gimana tentang performa dari mereka? Sebenarnya performa mereka tuh kalau di kulit mirip-mirip sama, parfum Evangeline Evangeline sebelumnya aku udah pernah nyobain. Kurang lebih sekitar 3 jam, 4 jam di kulit. Tapi kalau untuk di baju mereka bisa bertahan lah semalaman kayak 8 jam gitu sebenarnya. Walaupun bukan tipe yang mabul-mabul banget juga. Nah, dari keempat perfume ini yang menurut aku aromanya tuh lumayan project gitu kalau dipakai. Aku kayak bisa sniff terus-terusan aromanya pada saat aku beraktivitas sambil pakai, perfume ini itu adalah yang sea salt ini. Sea salt, dan juga French pear, emang tipikal yang lumayan project gitu, yang tajam, yang dominan biasanya, kecium di hidung aku gitu. Jadi 2 ini yang lumayan kalau mau yang projection-nya, lebih mabul. Tapi bukan berarti juga dengan projection yang lebih mabul itu mereka punya ketahanan yang lebih lama juga, enggak juga sih. Jadi ketahanannya kurang lebih mirip-mirip aja gitu. Jadi nggak ada yang bener-bener menurut aku kayak wow banget gitu. Nah, kalau misalnya ditanya mana yang paling aku suka, jujur empat-empatnya ini adalah aroma-aroma yang menurut aku tuh emang, gampang disukain kebanyakan orang, populer lah, populer banget gitu aroma-aromanya, mereka pilih sengaja yang populer-populer supaya langsung dapat gitu mungkin ya sasarannya, penikmatnya gitu. Cuman nggak ada sesuatu yang baru aja yang aku temukan di, eee, premium ini. Apalagi kalau misalnya kalian lihat aroma black opi atau baccarat itu kayak udah menjamur banget di mana-mana, jadi kayak nggak bikin penasaran lagi jujur. Jadi aroma-aroma yang kali ini menurut aku ya B aja gitu ya, dan udah banyak juga dimiliki di parfum-parfum lokal sebelumnya yang udah duluan keluar gitu ya. Ya mungkin mereka menawarkan harga yang lebih terjangkau dengan kalian akan dapat 100 mili. Cuman untuk performanya menurut aku ya masih kalah sih sama beberapa parfum lokal lainnya yang mungkin harganya di atas itu, yang aromanya sama dengan ini gitu. Jadi ya balik lagi ke kalian masing-masing aja yang bebas menentukan kalian mau pilih produk yang mana, oke? Yang pasti nanti link pembelian, produk-produk ini seperti biasa aku taruh di description box, kalian bisa dapetin di Evangeline official store, oke? By the way aku juga punya pre-love, produk-produk perfume aku, toko di Shopee. Jadi kalau misalnya kalian nanti, iseng-iseng pengen lihat, koleksinya aku taruh juga linknya di description box, kayaknya ini juga bakal aku pre-love kalau misalnya ada di koleksiku yang kalian, pengen dan aku belum taruh di Shopee, kalian pengen tahu aku mungkin kalian pengen request atau kalian pengen tahu aku bakal pre-love atau enggak, kalian chat aja aku atau kalian bisa DM aku atau mungkin kalian bisa komen di kolom komentarnya. Karena aku jujur belum sempet untuk foto-fotoin dan masukin semuanya di Shopee, gitu aja. Oke, yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.